Oke, ya. Mana Telegram? Oke. Eh, Sebelum ke aplikasinya, untuk apa hal-hal yang bakal aku coba jelaskan gitu ya, untuk beberapa hal ini tuh di antaranya untuk Telegram itu sendiri mulai dari apa itu namanya, cara install aplikasinya, kalau misalkan di handphone atau di PC itu seperti apa, terus fitur yang aku pakai untuk media pembelajaran dalam Telegram itu tuh apa aja gitu ya. Ya kalau start dari poin ke situ aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Telegram ya. Telegram itu sendiri kalau misalkan di apa itu namanya, di handphone itu ada yang eh, apa itu namanya, bisa download di Play Store ataupun di App Store gitu ya. Play Store untuk yang pakai Android, terus kalau misalkan App Store kalau misalkan pakai iOS. Nah, kalau misalkan untuk di PC itu sendiri sebetulnya ada mode webnya. Ini kebetulan itu kenapa dari tadi Telegram webnya seperti ini. Tapi ya ada dua jenis pokoknya kalau misalnya untuk di PC itu. Yang pertama ada Telegram web, sama yang satu lagi itu aplikasinya kayak gitu. Kalau aplikasinya itu bisa download aja di sini. Telegram for PC, nah Telegram yang desktop. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Nah, itu pakai Windows 64 bit. Jadi diusahakan OS yang dipakai itu 64 bit ya kalau misalkan mau pakai Telegram desktop kayak gitu. Kalau enggak ya pakai Telegram web aja. Jadi tinggal ke apa, pengaturan daripada Telegram yang ada di handphone, nanti di scan aja QR code-nya kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke Telegramnya. Kalau untuk Telegramnya itu sendiri, jadi aku bakal jelasin 3 hal ya. Yang pertama itu channel, fitur channel, kedua fitur grup, sama yang ketiga itu adalah fitur bot ya. Pertama itu channel. Nah, fitur channel itu tuh sama halnya kayak Discord sih kalau misalkan tahu ya. Kayak Discord. Cuman kalau misalkan di Telegram, apa itu namanya, yang membedakan dia dengan aplikasi chatting lainnya kayak WhatsApp dan lain sebagainya, itu adalah di uh, yang pertama, total orang yang bisa tergabung di dalam channel ataupun dalam grupnya. Di update terakhir Telegram itu tuh melepas, meskipun awalnya tuh batas daripada chat ataupun channel daripada Telegram itu tuh 1.000 kalau nggak salah. Nah, cuman di di update terakhir tuh dia menghilangkan si batas 1.000 itu gitu. Jadi memasukin berapa orang ke dalam channel ataupun ke dalam grup itu masih oke-oke aja gitu. Nah, jadi salah satu keunggulannya itu yang pertama, dia enak banget gitu kalau misalkan ternyata di SD misalkan kita ngurus misalkan 3 sampai 4 kelas misal. Nah, 3 sampai 4 kelas itu bisa kita gabungkan dalam satu grup atau satu channel yang sama. Nah, cuman perbedaannya adalah untuk channel itu sendiri dia apa itu namanya? Satu arah gitu. Satu arah. Jadi kan kalau misalkan di grup kita bisa saling kirim pesan, saling kirim gambar, saling saling kirim file. Nah, kalau di channel itu hanya untuk apa itu namanya? Mengirim pesan itu hanya diizinkan untuk adminnya saja. Untuk mereka yang memang mengurusi channel ini gitu. Uh, Adapun misalkan apa itu namanya? Itu tuh orang lain selain dari adminnya itu dapat mengirimkan pesan itu bisa diatur sebetulnya. Uh, di sini kita lihat channel. Nah, ini bisa tambahin apa, untuk ownernya itu mau siapa aja. Jadi dia yang bakalan bisa ikut apa itu namanya, mengirimkan pesan di dalam channel ini kayak gitu. Gitu. Nah, eh, karena satu arah tadi, jadinya apa namanya, kurang bagus kalau misalkan untuk dipakai diskusi. Jadi kalau misalkan untuk dikirim apa, dipakai untuk mengirim apa itu namanya, file materi, dikirim untuk apa, coba mengirimkan video pembelajaran atau misalkan untuk kirim apa lagi ya, soal ujian, itu bisa di sini gitu. Lebih enaknya di sini. Nah, lain halnya dengan grup. Kalau misalkan dalam grup, nanti aku jelasin dua hal ini. Lain halnya dengan grup. Kalau grup kan itu tepat ya. Jadi maksud tuh antar apa itu namanya, antar anggota itu dia bisa saling kirim pesan kayak gitu.
Jadi tidak hanya admin grupnya, meskipun sebetulnya itu bisa diatur sih. Di sini manage group. Nah, sini permissionnya bisa di setting gitu. Di sini bisa send message atau enggak, kan send media, kirim stiker dan lain sebagainya itu bisa diatur di sini kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu fitur dalam grupnya kayak gitu. Adapun misalkan kayak boleh cuma ngirim pesan doang gitu, kita nggak boleh ngirim gambar, nggak boleh ngirim apa, itu bisa diatur sesuka kita aja kayak gitu. Karena barangkali ada kalanya kan kayak guru tuh pengen pakai grup tuh hanya untuk diskusi, misalkan mau kirim gambar, kirim stiker dan lain sebagainya, itu bisa gitu. Itu sesuka hati kita aja sebagai pengajar lah. Nah, lalu untuk channel dan juga grup ini tuh bisa di link ya, bisa dibarengi. Jadi misalkan kita mau ngirim satu fenomena atau misalkan satu contoh kasus dan pengen langsung didiskusikan di grup. Nah, cuman ada materi juga yang ingin kita sampaikan dan takutnya itu kan tenggelam. Nah, kalau di channel itu bisa kita kirimkan satu pesan kalau misalkan itu terhubung dengan grup. Jadi dari sini bisa kita atur manage channel. Nah, di sini discussion. Jadi discussion ini itu bisa kita pilih nih. Misalkan aku pakai PI kelas 11 teman 24 kayak gitu. Itu bisa kita pilih, atau misalkan apa namanya, di unlink mau akan di unlink ya. Nah, discussion grup. Nah, di sini bisa pilih ini. Tapi memang harus grup ya. Jadi kalau selain dari grup itu nggak bisa. Nah, kelas 11 ataupun kelas 10 karena kebetulan waktu presentasi kebagian jenjangnya SMA. Akan kita pilih yang kelas 11. Nah, in group. Nah, untuk channelnya pun bisa kita buat private ataupun public ya. Kalau public di search di sini di kolom pencarian tuh bisa mau kapan aja tuh bisa gitu. Tapi kalau private tuh hanya orang-orang yang dimana menggunakan invite link kayak gitu. Jadi sementara kalau misalnya untuk apa itu namanya, memasukkan siswa gitu ya, karena kan kita juga gak bisa kirim private chat atau private chat lagi, apa itu namanya, link secara private gitu kan ya. Nah itu apa namanya, kita buat publik aja dulu. Jadi biarkan siswa buat cari apa itu namanya, grupnya kayak itu. Siswa tinggal kita sesuaikan nama linknya mau apa, nanti siswa bisa mencarinya secara publik kayak gitu. Nah kalau lebih kayak gitu, karena kita udah di link nih jadi antara channel dengan grup, bisa kita kirimkan sini, masuk langsung ke grup kayak gitu. Dan kebetulan juga aku di sini pakai 2 account. Kalau misalkan mau ngetes grupnya udah ke link atau belum, itu bisa cek lagi di akun satu kayak gitu. Oke, channel grup. Nah, untuk di channel juga ada satu fitur lagi kalau misalkan kita mau meeting bareng siswa gitu kan, untuk pertemuan pertama, untuk kontak belajar dan lain sebagainya, itu bisa di sini nih, bisa di sini. Nah, start live stream. Meskipun sebetulnya di grup juga ada nama fiturnya tuh. Nah, cuman kan masuknya video chat. Di video chat sama halnya kayak kita lagi video call. Jadi cuman muka aja udah gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang live stream itu fiturnya mirip-mirip kayak Zoom. Mirip kayak Zoom, cuman apa itu namanya? Di live stream itu tuh dia apa tuh namanya? Nggak ada kolom chat. Nggak ada kolom chat dan nggak ada fitur virtual background ataupun fitur filter kayak gitu. Jadi dia nggak ada fitur itu. Tapi kalau misalkan kayak apa namanya, share screen, share sound dan lain sebagainya itu ada. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Pilih yang pakai personal account aja. Ini. Nah, oke. Ini tampilan untuk meet-nya. Dan untuk apa itu namanya, room Telegram ini pun nggak ada batasnya juga ya, sama halnya kayak channel atau grup. Jadi berapa orang pun bisa masuk, bisa apa namanya, ikut nimbrung di dalam room ini kayak gitu. Nah, cuman aku nggak tahu ini masih ngebug atau gimana ya. Kalau misalkan kita mau menggunakan fitur share screen, itu kita mesti open cam dulu.
Karena aku lagi record pakai OBS ya. Nah, record dulu, nyalain dulu kamera, baru kita bisa share screen. Share screen, misalkan kita mau nge-share di Telegram webnya, kita bisa share sistem audio juga. Barangkali ada sound yang pengen di-share juga, itu bisa share screen. Nah, kalau ini tampilan share screen sama kayak di Zoom lah, kayak di Zoom. Nah, tapi setelah share screen itu kita bisa matiin lagi kameranya. Nah, kayak gitu. Aku nggak tahu ini ngebug atau gimana ya. Tapi ya emang kayak gini. Pokoknya kayak gini aja. Kayak gitu. Untuk share screen-nya bisa kita screen satu tuh full desktop. Ada yang cuman Telegram aja, ada yang dan sebagainya. Itu bisa ya sama halnya kayak di Zoom lah, biasa kayak gitu. Stop sharing, dan di dalam meeting ini juga ada record. Jadi kalau misalkan kita mau cross check lagi, itu kan dari meeting itu ada apa dan sebagainya, itu bisa di sini start recording. Nah, start recording ini tuh ada dua tipe ya. Jika kalau di Zoom kita ketika mulai record langsung ya gambar sama suara. Nah, kalau misalkan di Telegram itu kita bisa suara aja atau dengan videonya juga. Itu kalau misalkan mau sama video aja tinggal centang aja langsung record video. Kalau misalkan uh, cukup butuh suaranya aja ya langsung record aja seperti ini kayak gitu. Nah, kita ini langsung record video, terus kita continue. Nah, kasih judul misalkan pertemuan satu. Start. Nah, streaming recorded started. Nah, itu udah mulai record kayak gitu. Kalau misalkan, oh ya, di dalam ini juga ada beberapa setting, tapi settingnya pun nggak terlalu banyak ya. Karena seperti yang aku sebutkan tadi, nggak ada fitur chat, ada fitur chat, terus virtual background, filter, sama fitur host co-host gitu. Jadi kalau misalkan admin utama daripada live stream ini tuh keluar, ya meetingnya langsung end kayak gitu. Cuman emang untuk Telegram itu uh, itu sih, ini mungkin pengalaman aku saja, tapi memang lebih lebih stabil gitu, lebih stabil untuk menggunakan aplikasi Telegram meskipun kita dalam keadaan jam sekalipun kayak gitu. Jadi tinggal kalau misalkan mau stop record tinggal stop record aja, klik oke. Nah ya, langsung kita tinggal live meeting. Nah, live meeting pun bisa kita live ataupun end live stream, itu bisa pilih salah satu. Kalau misalkan mau sekalian end meet lah istilahnya, itu bisa pilih yang end live stream. Nah, terus kan tadi kita record nih, nah hasil recordnya tadi di sini bisa di sini. Tunggu sampai selesai. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini pun kita bisa nge-share audionya aja, kita forward aja ke kelas atau ke channel, misalkan kita forward misalkan ke channel ya yang kelas 10 misalkan. Nah, video tinggal kirim aja kayak gitu. Nah, jadi nanti akan muncul aja notif ke mahasiswa kayak gitu, seperti apa kayak gitu. Jadi kalau mau ngirim audionya saja juga bisa sebetulnya. Forward kan akan muncul di sini kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sama halnya kayak Zoom biasa, cuman gak ada kolom chat. Di kolom chatnya tetap di grup kayak gitu. Kalau chat mau izin dan lain sebagainya itu tetap di grup kayak gitu. Dan lalu untuk penggunaan bot, kalau penggunaan bot tuh sebetulnya nggak terlalu aku sarankan ya, kecuali emang mau pakai fitur yang ribet tapi fleksibel gitu lah. Karena memang agak susah sih kalau misalkan untuk bikin botnya, banyak sekali tahapan yang harus dilewatin. Mulai dari bikin bot gitu kan, jadi mulai dari bot father, terus kita bikin botnya itu di sini, klik yang new bot, terus setelah new bot, nah ini tinggal ikutin aja apa itu namanya langkah-langkahnya, mulai dari bikin username, bikin apa itu namanya ID botnya kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai, nah nanti di sini ada token, yang mana token itu bakal kita pakai untuk mengaktifkan si botnya. Nah, kita kayak baru bikin akun aja gitu. Nah, kita akan melakukan verifikasi dan pengaktifan bot itu di sini di mini bot. Jadi token ini jangan sampai hilang. Nah, di mini bot kita bisa cari aja di sini. Terus aja langsung mini bot. Misalkan tadi kayak bot father, salah.
bot folder. Nah, kayak gitu. Itu bisa di sini. Kayak gitu. Nah, di sini pun apa itu namanya? Sama halnya kayak klik start, terus tinggal ikutin aja langkah-langkah yang diberikan oleh Minibot. Nah, terus masukkan juga token yang tadi yang ada di bot folder. Nah, ini. Token ini. Tinggal di Minibot, di Minibot di sini. Nah, kopikan aja kita dari token dari bot folder kita tinggal kopikan saja ke Minibot. Nah, udah kayak gitu tinggal ikutin aja dan lain sebagainya sampai si bot itu bisa dipakai. Nah, untuk penambahan kayak komen atau fitur dalam botnya itu bisa menggunakan Minibot kayak gitu. Nah, adapun ini controller bot. Controller bot tuh apa itu namanya? Bot yang dimana biar kita tuh bisa ngatur bot untuk masuk ke channel ataupun masuk ke grup. Karena kan biasanya kalau masuk channel atau masuk grup suka ada pesan otomatis yang kirim tuh. Nah, itu kita bisa pakai control bot di sini kayak gitu. Nah, lalu kalau misalkan dalam pembelajaran kan perlu ada presensi ya, kehadiran bisa dibikin di Polar. Jadi buat untuk bikin polling lah. Tapi kalau ini nggak terlalu saranin sih, lebih enaknya pakai langsung di grup di sini. Nah, ini bisa langsung kepo gitu. Kita lagi di question misalkan pertemuan satu, opsinya misalkan hadir, izin, sakit. Nah, bisa pakai anonymous voting atau enggak, cuman karena itu untuk presensi ya, ya bisa pakai anonymous voting aja lah. Tapi ini fitur yang bisa dipakai aja, bisa multiple answer, atau bisa bikin quiz mode juga. Kayak gitu. Nanti ini tampilannya. Nanti ini tampilannya, ataupun bisa pakai polar tadi. Kayak gitu. Kalau pakai polar, tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini. Cuman nggak aku rekomendasiin karena emang ribet. Cuman enaknya ya ini. Data statistiknya lebih enak gitu. Sebaran datanya kita tahu siapa aja yang isi hadir, siapa aja yang isi sakit langsung di grup itu. Jadi tidak hanya guru yang tahu, tapi siswa pun pada tahu gitu terkait dengan kehadiran pada saat itu. Itu kalau misalkan di sini ya kita cuma tahu bahwa sekian persen orang ngisi hadir, sekian persennya ngisi sakit, itu ngisi izin dan sebagainya. Kita mesti view result kayak gini nanti hasilnya. Oh kayak gini. Gitu. Jadi dibilang ribet enggak sih, karena kalau buat aku lebih enak kayak gini. Karena ketika pakai polar tuh ada batas n untuk pollingnya. Jadi siswa bisa nge-poll lagi. Ya, bisa isi polling itu kapan aja. Dan di sini tinggal di sini tuh stop poll. Kalau stop aja bisa dilihat final resultnya itu berapa. Ini no vote. Tapi kalaupun misalkan mau pakai yang lain kayak Google Form dan lain itu silahkan sah-sah saja. Kayak gitu. Oh ya, terus lagi untuk assessment. Sini bisa pakai Quizbot nih. Kayak gitu. Kita bikin kuis, cuman kuisnya ini kuis kecil-kecilan sih. Jadi kayak cuman buat post test gitu. Kalau misalkan buat ulangan harian dan lain sebagainya itu nggak aku sarankan gitu. Kalau ulangan harian ya sesuaikan dengan bobot yang dibutuhkan aja. Tapi kalau misalkan hanya sekedar untuk post test gitu ya di pertemuan tersebut, itu bisa enak banget gitu Quizbot. Karena kebayang kalau misalkan untuk ulangan harian atau TS dan lain sebagainya itu cukup ribet ya. Kan soalnya nggak mungkin hanya 10 gitu. Bisa lebih dari 10. Kalau misalkan untuk post test ya 10 ke bawah kan biasanya seperti itu. Itu penggunaan fitur Quizbot. Paling kurang lebih itu sih kalau untuk Telegram. Karena aku pun waktu di kelas gak jelasin banyak sejujurnya. Tapi cuma jelasin channel, grup, live stream tadi, pembuatan presensi, lalu presensi, assessment, lalu untuk apa itu namanya, selanjutnya lupa lagi, pembuatan bot kayak gitu. Nah, jadi bot mah hanya benar-benar pilihan terakhir lah. Kalau misalkan emang mau ribet ya boleh pakai bot. Tapi kalau aku waktu di kelas tuh jelasin itu lebih ke situ. Tuh, mungkin bisa dipahami ya. Kalau misalkan ditanyakan bisa langsung ke WhatsApp aja.